semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Bonifasia Cahyani Sinta Dewi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Gregorius Wijayaka. Lanjut. Bapak Gregorius Wijayaka memberikan dua video yang di dalamnya ada sebuah pertanyaan. Di video pertama, pertanyaan yaitu yang pertama, apa arti kesucian bagi kamu? Yang kedua, bagaimana proses menuju kesucian itu? Ada yang tahu jawabannya? Kalau nggak tahu, lanjut agar kita tahu apa itu jawabannya. Oke? Yang pertama, apa arti kesucian bagi kamu? Kekudusan atau kesucian itu adalah karunia yang awalnya diberikan pada waktu kita dibaptis, yaitu pada saat kita meninggalkan manusia lama dan mengenakan Kristus. Selanjutnya, kekudusan harus kita perjuangkan dan tingkatkan dengan tindakan kita kepada Tuhan dan sesama, yang disertai dengan kemurnian hati, pola hidup sederhana, yaitu tidak mengikatkan diri pada kekayaan, juga diikuti ketaatan dan kesalehan, dan semuanya itu didasari oleh kerendahan hati. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih proses menuju kesucian itu? Jawabannya, yang pertama, mengikuti perintah Allah. Kitab suci mengajarkan pada kita bahwa untuk hidup kudus, kita perlu mengikuti perintah Allah, sebab perintah Allah itu adalah kudus. Yang kedua, berbuat kebaikan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan, yaitu ras, agama, budaya, adat istiadat, dan sebagainya. Yang ketiga, kita bersikap rendah hati. Kita harus bersikap rendah hati. Yang keempat, kita tidak boleh bersikap sombong. Dan kelima, berdoa dan mohon bimbingan kepada Tuhan. Oke. Terdapat 10 pertanyaan. Saya akan membacakannya. Yang pertama, jelaskan arti Dokurisu Zumbi to Sakai. Yang kedua, jelaskan bagaimana situasi kemerdekaan, keadilan, kesejahteraan rakyat Indonesia pada waktu itu. Yang ketiga, jelaskan bagaimana Jerman, Saudi Arabia, Rusia merdeka dan dibandingkan dengan proses kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, apa yang dimaksud Soekarno bahwa kemerdekaan Indonesia tidak perlu jelimet? Yang kelima, tentu ada hal positif dan negatif yang menjadi konsekuensi apabila kemerdekaan diraih dengan cepat tanpa persiapan matang, dan sebutkan masing-masing 3. Yang keenam, coba jelaskan ideologi komunisme, liberalisme, Sanminshui, dan negara berdasarkan agama. Yang ketujuh ya. Jelaskan bagaimana perlindungan keunggulan Pancasila dibandingkan paham-paham tersebut di atas menurut Soekarno. Yang kedelapan, apa syarat berdirinya suatu bangsa oleh Soekarno? Yang kesembilan, apa 5 prinsip Pancasila menurut Soekarno? Dan yang 10, apabila semua prinsip tersebut disatukan, apa namanya? Dan jelaskan dari persatuan prinsip tersebut. Oke, saya akan menjawab 10 pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan arti Dokurisu Zumbi to Sakai. Ada yang tahu? Saya tahu, saya akan menjawabnya. Dokurisu Zumbi to Sakai atau Dokurisu Zumbi to Sakai
atau dalam bahasa Indonesia disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI, adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Angkatan Darat 16 Jepang yang berkedudukan di Jakarta, beranggotakan 67 orang, terdiri dari 60 orang yang dianggap tokoh dari Indonesia dan 7 orang Jepang dan keturunan Indonesia lainnya tanpa hak suara. Pada sidang yang kedua tanggal 10 Juli hingga 17 Juli, pemerintah Jepang menambah 6 anggota bangsa Indonesia. Oke, pertanyaan yang kedua. Jelaskan bagaimana situasi kemerdekaan, keadilan, kesejahteraan rakyat Indonesia pada waktu itu. Jawabannya, rakyat Indonesia masih dalam situasi terikat atau terjajah oleh bangsa Belanda, sehingga bangsa Indonesia belum mempunyai kemerdekaan atau kebebasan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga, jelaskan bagaimana Jerman, Saudi Arabia, Rusia merdeka dan bandingkan dengan proses kemerdekaan Indonesia. Di Jerman, menurut Adolf Hitler, dianggap menjadi kanselir dan menguasai militer Jerman yang membawanya menjadi pemimpin yang totaliter dengan menaiki kekuasaan dengan pahamnya nasional sosialisme. Menurut Saudi Arabia, Ibn Saud mengatakan satu negara telah memasuki kota Riyadh dengan jumlah 6 orang. Saat merdeka 80% terdiri dari kaum Badui yang tidak mengerti ini itu. Sedangkan menurut Rusia, pasca kemerdekaan, Lenin mendirikan sebuah stasiun radio. Dalam revolusi 1905 telah mengerjakan apa yang dikatakan oleh dia. Dalam 10 hari telah mendirikan negara baru. Terdapat 150 miliun rakyat Rusia. Lebih dari 80% tidak bisa membaca dan menulis. Sedangkan di Indonesia, perjuangan rakyat dan pemerintah untuk membebaskan diri dari sebuah penjajahan bangsa asing mengangkat pemimpin dan dengan melakukan musyawarah untuk mufakat. Itu. Berikutnya, yang nomor 4, apa yang dimaksud Soekarno bahwa kemerdekaan Indonesia tidak perlu jelimet? Jawabannya, untuk menyusun, mengakui satu negara yang merdeka tidak diadakan syarat yang neko-neko yang menjelimet. Tidak. Syaratnya sekadar bumi, rakyat, pemerintah yang teguh. Ini sudah cukup untuk international reach. Yang kelima, tentu ada hal positif dan negatif yang menjadi konsekuensi apabila kemerdekaan diraih dengan cepat tanpa persiapan matang. Dan coba sebutkan masing-masing 3. Yang pertama, hal positifnya. 1. Kita bebas dari segala penjajahan. Yang kedua, tidak mengorbankan banyak nyawa. Dan yang ketiga, kemerdekaan cepat terjadi. Sedangkan hal negatifnya, yang pertama, banyak menimbulkan kerugian. Yang kedua, rakyat belum tentu hidup nyaman dan sejahtera. Yang ketiga, tidak adanya persiapan dalam sebuah kemerdekaan. Kita lanjutkan soal yang ke-6. Coba jelaskan ideologi komunisme, liberalisme, Sanminshui, dan negara berdasar agama. Yang pertama, ideologi komunisme.
Ideologi komunisme adalah ideologi yang lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun golongan atau kelompok. Yang kedua, ideologi liberalisme merupakan paham yang menganut adanya kebebasan individu baik dalam hal ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Jadi, liberalisme sangat menjunjung kepentingan individu daripada kepentingan golongan atau kelompok. Sedangkan menurut San Misui, yaitu sebuah ideologi politik yang dirancang oleh Sun Yat-sen sebagai dasar ideologi negara untuk membangun Tiongkok yang bebas, makmur, dan kuat. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang ketujuh, yaitu jelaskan bagaimana perbandingan keunggulan Pancasila dibandingkan paham-paham tersebut di atas menurut Soekarno. Di bidang politik hukum, ideologi liberal, yang pertama ideologi liberal, demokrasi bersifat demokrasi liberal, hukum untuk melindungi individu dalam politik pemerintah individu. Sedangkan komunisme, demokrasi rakyat, berkuasa mutlak satu parpol. Yang terakhir, hukum untuk melanggengkan komunis. Sedangkan Pancasila, demokrasi Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan kebersamaan individu dan masyarakat. Lalu, sedangkan agama, liberalisme, agama urusan pribadi bebas beragama. Komunisme, agama harus dijauhkan dari masyarakat. Sedangkan Pancasila, bebas memilih salah satu agama, mau agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen. Yang penting satu agama. Yang ke-8, soalnya adalah apa syarat berdirinya suatu bangsa oleh Soekarno? Yaitu wilayah, rakyat, kesatuan, organisasi, politik, dan kedaulatan. Pertanyaan yang ke-9, apa 5 prinsip Pancasila menurut Soekarno? Pancasila adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, pertanyaan yang terakhir yaitu ke-10. Apabila semua prinsip tersebut disatukan, apa namanya? Dan jelaskan konsekuensi dari persatuan prinsip tersebut. Namanya yaitu Pancasila. Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia. Dan konsekuensinya adalah, yang pertama, mudah dipengaruhi oleh ideologi lain. Yang kedua, timbulnya gerakan separatisme. Dan yang ketiga, munculnya radikalisme. Sekian jawaban dari saya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila saya memiliki segala banyak kekurangan dalam menjelaskan materi ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Berkah dalam.